Hai 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 Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Berhubung film Spirit Swords of Ray belum banyak episode terbarunya, sambil menunggu episodenya rilis lagi, kali ini kita akan merekap donghua lain berjudul Hero Return. Donghua ini bergenre action sci-fi yang menceritakan mengenai seorang pahlawan yang telah menyelamatkan umat manusia dari bencana, para monster dan juga penjahat. Namun setelah dirinya menyelamatkan bumi, dia pun menghilang. Dan orang-orang tidak mengetahui siapa sosok di balik pahlawan tersebut. Namun ternyata, setelah bumi kembali normal, kejahatan masih belum sepenuhnya menghilang. By the way, filmnya cocok banget nih buat kalian yang suka dengan sosok yang sangat kuat, namun dirinya menyembunyikan kekuatannya. Oke, untuk lebih jelasnya, kalau gitu kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Film dimulai dengan dijelaskan pada tahun 2093, muncul monster-monster entah dari mana asalnya yang menyerang keberadaan umat manusia. Dan di saat itu pula, tingkat kejahatan meningkat sangat drastis. Kejadian itu terus berlangsung sampai 2 tahun kemudian, di tahun 2095 umat manusia menghadapi bencana buatan manusia yang membuat seluruh dunia menjadi kacau. Hingga akhirnya di saat itu muncullah sosok pahlawan pertama umat manusia yang bernama Zero. Zero mengalahkan kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya, serta menangkap penjahat super satu persatu, dan juga membasmi para monster dan akhirnya membuat keadaan umat manusia membaik. Lalu Zero membagikan informasi mengenai monster dan juga para penjahat ke umat manusia, dan memimpin mereka untuk mengembalikan keadaan bumi. Hingga akhirnya muncullah pahlawan-pahlawan lainnya dan membuat keadaan dunia pun menjadi stabil kembali. Namun, setelah umat manusia terbebas dari krisis kepunahan, sosok pahlawan yang telah menyelamatkan populasi manusia menghilang. Dan orang-orang tidak mengetahui siapa sosok di balik jubah misterius itu. Lalu, scene berganti keadaan sekarang. Setelah 5 tahun Zero menghilang, kita diperlihatkan seorang pria bernama Lindsay yang sedang diusir oleh adiknya untuk mencari pekerjaan. Dan ternyata dirinya adalah sosok di balik pahlawan Zero tadi. Di saat itu, sedang diadakan sebuah konser untuk menyambut kenaikan pahlawan dari keluarga Shisen ke level B. Oh iya, untuk tingkatan pahlawan nanti akan Mimin kasih tahu sebentar lagi ya. Dan tiba-tiba di saat itu Shisen diserang oleh pria bersenjata yang berada di tengah kerumunan dan membuat semua orang di sana panik ketakutan. Ternyata orang yang menembak itu adalah Black Hand, seorang penjahat buronan level C. Dan kemudian terjadilah pertarungan antara mereka. Di sini, Black Hand dan anggotanya pun berhasil dikalahkan oleh Shisen. Dan di saat itu, tiba-tiba muncul Lindsay yang memborgol penjahat tersebut. Penjahat itu yang melihat borgol di kakinya mengira Lindsay adalah seorang polisi. Dan ternyata sebelum kejadian ini, keluarga Shisen membayar penjahat Black Hand itu untuk membuat keributan di kota. Dan Shisen akan berpura-pura mengalahkan mereka. Hal itu dia lakukan agar dirinya cepat dipromosikan menjadi pahlawan tingkat B. Black Hand yang mengira bahwa dirinya telah ditipu oleh Shisen menjadi marah dan kemudian mengeluarkan kekuatan aslinya dan mengajar Shisen dan anggotanya.
Di saat itu datang seorang pahlawan level E yang bernama Zhang Shen, dan dia berkata akan mengalahkan penjahat tersebut. Dan dia pun kemudian mengeluarkan alat-alat tempur buatannya sendiri dan berniat menyerang penjahat tersebut. Konyolnya, si Zhang Shen ini ternyata tidak sekuat yang kita kira, teman-teman. Namun dia masih mencoba melawan penjahat itu lagi. Hingga akhirnya sang penjahat itu pun marah dan kemudian berniat menyerang Zhang Shen. Di sini, Zhang Shen menyuruh Lin Ji untuk pergi menjauh, dan dengan tekad kepahlawanannya, dia berkata akan berusaha menghentikan penjahat ini, walaupun dirinya akan kalah. Melihat hal itu, Lin Ji pun jadi terketuk hatinya, dan di saat penjahat itu mendekat, Lin Ji pun berlari ke arahnya dan dengan satu serangan mengalahkan penjahat itu. Setelah melihat kekuatan Lin Ji, Zhang Shen pun menawarkan kerjasama dengan Lin Ji untuk menjadi rekan satu tim pahlawan. Tapi di sini Lin Ji menolaknya. Dan tak lama datanglah seorang superhero peringkat ketiga di kota H yang bernama Nona Handong Monu. Jadi di sini kemungkinan ada beberapa kota ya guys, dan setiap kota itu ada peringkat pahlawannya. Nona Handong kemudian mempertanyakan apa yang terjadi di kota ini. Zhang Shen kemudian menjelaskannya dan memberitahu bahwa Lin Ji lah yang telah mengalahkan penjahat tersebut. Tapi di saat itu Lin Ji sudah hilang entah ke mana. Ternyata Lin Ji kabur dan kembali ke rumahnya. Dan sesampai di rumahnya, adiknya menanyakan kabar pekerjaan Lin Ji. Lin Ji lalu beralasan bahwa sangat sulit mencari pekerjaan di saat ini. Dan mendengar hal itu, adiknya pun memarahinya karena kakaknya ini selama 5 tahun tidak ada penghasilan dan kegiatannya di rumah hanyalah membuat rumah berantakan dan menjadi kotor. Ya padahal mah kalau adiknya tahu bahwa kakaknya adalah pahlawan Zero, pastinya dia akan wow lah gitu. Lalu di saat itu ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka, dan tidak disangka-sangka orang itu adalah Zhang Shen. Lin Ji terkejut kenapa dia bisa ada di sini, dan ternyata Zhang Shen tetap bersikeras menawarkan Lin Ji untuk menjadi seorang pahlawan untuk bekerja bersamanya, dan berkata dirinya akan digaji olehnya. Mendengar hal-hal berbau uang, adiknya Lin Ji pun langsung menyetujui permintaan itu, dan Lin Ji yang belum berkata apa-apa tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu scene berganti. Esoknya Zhang Shen dan Lin Ji pergi ke gedung asosiasi pahlawan untuk mengikuti ujian menjadi pahlawan. Di lobi gedung itu terdapat patung pahlawan Zero dan beberapa patung pahlawan kelas SS yang Lin Ji tidak kenal. Lalu Zhang Shen pun menjelaskan 5 tahun lalu setelah Zero menghilang, pemerintah membuat undang-undang untuk mendaftarkan pahlawan. Dalam undang-undang tersebut, pahlawan dibagi sesuai dengan kekuatan dan catatan pertempurannya. Dan level pahlawan itu dibedakan dari yang tertinggi yaitu tingkat SS, lalu S, A, B, C, dan E yang terendah. Dan tingkat penjahat juga sama seperti itu. Setelah itu, mereka memasuki ruangan ujian. Di ruangan ujian, sudah ada pahlawan level B yang bernama Tuan Yatan, yang bertugas menguji kekuatan calon pahlawan. Jadi, di sini karena Lin Ji menyembunyikan identitasnya, yang merupakan pahlawan Zero, dia ini belum terdaftar menjadi pahlawan guys. Dan dia harus mengikuti ujian untuk menjadi pahlawan. Lalu, sang penguji berkata, jika Lin Ji bisa menahan serangannya selama 3 menit, maka Lin Ji akan dinyatakan lulus. Mendengar hal itu, Lin Ji pun menjadi semangat. Dan kemudian, dia pun mengeluarkan senjatanya dan bertarung dengan penguji tersebut. Di sini, Lin Ji bisa menahan serangan Tuan Yatan, dan karena selama ini banyak pahlawan yang hanya ingin tenar dan bukan benar-benar rela berkorban demi orang lain seperti di awal film tadi si Tuan Muda Shishan itu, Tuan Yatan lalu mengeluarkan kekuatannya untuk menyeleksi orang-orang yang benar cocok menjadi seorang pahlawan.
Sampai akhirnya Linji pun berhasil mengalahkan Tuan Yatan dan mendapatkan skor sempurna pada ujian pertarungan. Lalu sang petugas berkata untuk menuju ruangan ujian tulis di sebelah, dan setelah itu dia pun pergi. Chan Chen lalu memuji Linji, tapi di sini Linji terlihat pucat mendengar ujian tertulis, dan ternyata dirinya ini tidak mahir dalam ujian tertulis. Singkat cerita, waktu pengumuman ujian tulis pun tiba, dan hasilnya Linji mendapatkan nilai 13 poin di ujian tertulis, yang menyebabkan dirinya berada di level E di tingkat pahlawan. Lalu kemudian mereka pun hendak pergi. Di saat mereka hendak pergi, mereka melihat segerombolan orang yang sedang membuli pria berkacamata. Namun tidak ada yang menghentikan hal itu. Mereka adalah 3 orang dari kelompok pahlawan level D yang berkata dirinya terkenal. Ketiga orang itu menyebut dirinya adalah kelompok segitiga emas. Hahaha, namanya sangat konyol ya. Mereka bertiga sedang membuli seorang pria berkacamata dan sempat menghina Zero. Melihat kelakuan ketiga orang itu, Linji yang merupakan sosok pahlawan Zero dan Chan Chen yang sangat mengidolakan Zero merasa sangat kesal, dan mereka membantu pria berkacamata itu. Tak lama datang seorang pria bernama Shenjing Guintao. Dia adalah pahlawan kelas E yang juga sangat mengidolakan pahlawan Zero, dan karena mendengar ketiga orang itu menghina Zero, dia pun juga kesal. Di sini anehnya ketiga pahlawan sampah itu terlihat takut dengan Shenjing yang merupakan pahlawan kelas E, dan kemudian kabur. Setelah itu, Shenjing, Linji, dan yang lainnya saling berkenalan, dan pria berkacamata tadi bernama Yan King. Dan kemudian Shenjing memperkenalkan dirinya dan meminta yang lainnya untuk memanggil Sisan saja. Sisan lalu bercerita walaupun dirinya hanya level E, namun para pahlawan yang ada di sini takut dengannya. Kenapa bisa begitu ya? Apakah dia ternyata sangat kuat? Kita akan lihat saja, oke? Lalu, Linji pun mengajak Sisan untuk bekerja sama menjadi sebuah tim. Dan mendengar itu, Sisan pun menjadi terharu karena baru kali ini ada orang yang mengajaknya menjadi sebuah tim. Kemudian, Sisan ditanya apa kemampuannya. Dan dia pun berkata kemampuannya adalah pembawa sial. Awalnya mereka mengira kemampuan itu membuat lawannya menjadi sial. Namun ternyata, kemampuan itu membuat siapapun yang ada di sekitarnya menjadi sial. Hahaha, ternyata itulah alasannya kenapa orang-orang di sini takut dengannya ya guys. Lalu, Sisa menceritakan kisahnya yang telah diselamatkan oleh pahlawan Zero di saat kecil. Dan saat itu, dia tidak sengaja meninju sebuah tiang pondasi gedung asosiasi pahlawan. Dan apakah yang terjadi? Ya, karena kekuatan pembawa sial miliknya, gedung itu pun menjadi roboh. Scene pun berganti, singkat cerita mereka sudah ada di rumah sakit. Dan dari mereka berempat, hanya Yang King yang terluka cukup parah. Di situ mereka membicarakan tentang kerjasama. Walaupun kekuatan Sisan adalah pembawa sial, namun di sini Linji tetap akan mengajaknya untuk bekerja sama. Dan kemudian mereka berempat pun membentuk tim pahlawan. 我都戒了很久没事啊，那就成了。我反对啊！ Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Kita masih intro aja ya. Dan kalau kalian suka, Mimin akan lanjutkan sampai episode terakhirnya untuk menjadi selingan dari film Spirit Swords of Rai. Karena Mimin reka film Spirit of Rai itu nunggu 3 episode dulu bosku. Dan dia keluarnya itu tiap Selasa dan Jumat. Jadi untuk mendapatkan 3 episode terbaru dari film Spirit Swords of Rai membutuhkan seminggu lebih ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan share ke teman kalian semua agar Mimin bisa terus semangat untuk menghibur kalian semua bosku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!